Seperti yang sudah diduga, pertengkaran Lillian dan Westcliff cepat menyebar ke seluruh penjuru estate. Dan tentu saja, kabar itu sampai ke telinga kedua orang tuanya. Ibunya murka, benar-benar murka. Mercedes Bowman menuding Lillian sebagai biang kerok yang merusak segalanya. Peluang mereka untuk mendapatkan calon suami dari kalangan bangsawan, reputasi keluarga, bahkan masa depan Daisy. Lillian belum pernah melihat ibunya semarah ini. Ayahnya pun ikut bersuara. Biasanya ia tidak pernah peduli pada ulah liar kedua putrinya, kecuali jika hal itu menyangkut urusan bisnis. Dan kali ini, rencana kerjasama dengan Earl of Westcliff terancam batal. Itu saja sudah cukup untuk membuat Thomas Bowman kehilangan kesabarannya. Lillian merasa bersalah, tapi ketika menoleh ke arah Daisy, adiknya itu menggeleng samar, seolah berkata, "Tidak apa-apa." Amarah Lillian justru kembali naik ketika kedua orang tuanya memaksanya untuk meminta maaf pada Westcliff. Ia lebih baik mati daripada harus menunduk pada bangsawan arogan itu. Saat ia hampir meledak dan menentang kedua orang tuanya, Daisy maju mendekati Lillian, memastikan ibunya tidak bisa mendengar percakapan mereka. Dengan nada ringan sedikit berbisik, Daisy meyakinkan Lillian bahwa dikurung 2 minggu penuh lebih menyebalkan daripada pura-pura minta maaf selama 5 menit. Daisy bahkan berjanji akan ikut dalam rencana balas dendam apapun yang kelak akan Lillian susun. Asal sekarang, jangan sampai Westcliff menang dan membuat Lillian dihukum. Lillian tidak kuasa menahan senyum. Di balik wajah mungil adiknya yang polos, Daisy selalu punya kepala dingin di antara mereka berdua. Di sudut hatinya, Lillian juga sempat kesal pada Annabel. Jika Annabel tidak menceritakan kejadian di area berkuda pada Simon, mungkin Westcliff tidak akan tahu apa-apa. Tapi kemarahan itu cepat menguap. Annabel tetap sahabat yang terlalu berharga untuk disalahkan. Dan akhirnya, disinilah ia berdiri, mengikuti langkah kedua orang tuanya menuju ruang perpustakaan, menjelang pertemuan makan malam. Ayahnya mengatakan bahwa Westcliff telah meluangkan waktu untuk bertemu. Pikiran itu saja sudah cukup membuat perut Lillian terasa panas. Ia yakin Westcliff sengaja merencanakan ini, menikmati momen saat ia dipaksa meminta maaf. Namun ketika pintu perpustakaan terbuka, keyakinan itu runtuh. Westcliff berdiri dari balik meja kerjanya. Di sekelilingnya tersusun dokumen. Wajahnya tenang, rapi, nyaris tak terusik. Tapi ketika matanya bertemu dengan mata Lillian, ada sekilas keterkejutan yang tak sepenuhnya sempat disembunyikan pria itu. Westcliff tidak merencanakan ini. Dan entah mengapa, menyadari hal itu membuat amarah Lillian meredup begitu saja. Mr. Bowman, saya tidak menyangka akan mendapat kehormatan bertemu seluruh keluarga Anda. Ayah Lillian tidak membuang waktu. Dengan dorongan ringan di punggung putrinya, ia mendorong Lillian maju selangkah. Kami tidak pantas menerima kehormatan apapun setelah kelakuan putri saya tadi pagi, kata Thomas dingin, dan dia ingin menyampaikan penyesalannya. Kening Westcliff berkerut. Mr. Bowman, itu tidak perlu. Nada suaranya terdengar tidak nyaman. Ia jelas tidak menyukai cara Lillian dipaksa seperti ini. Tapi justru karena itulah, Lillian merasa lebih mudah untuk membuka mulut. My lord, katanya pelan. Lillian meminta maaf, mengakui bahwa Westcliff telah menjadi tuan rumah yang baik dan murah hati, dan bahwa tindakannya di hadapan para tamu benar-benar tidak pantas. Tidak, potong Westcliff lirih. Lillian tersentak, mengira permintaan maafnya ditolak. Namun pria itu melanjutkan. Seharusnya aku yang meminta maaf. Tindakanku tadi pagi terlalu impulsif. Aku bersikap provokatif dan tidak peka. Lillian nyaris kehilangan kata-kata. Ia telah membayangkan banyak kemungkinan. Dipermalukan, ditegur, atau sekedar diabaikan. Tapi tidak ini. Ketika Westcliff menambahkan bahwa kemarahannya semata karena khawatir akan keselamatan Lillian, sesuatu di dalam diri Lillian runtuh perlahan. Pria ini tidak sedang bersandiwara. Bukan cuma karena itu, sela Lillian tanpa sadar. Anda juga tidak suka dibantah. Westcliff tertawa kecil. Tidak, aku memang tidak suka. Ia mengakuinya. Senyum singkat itu mengubah seluruh wajahnya. Tidak lagi sekedar tampan, melainkan berbahaya dengan cara yang anehnya memikat. Lillian mendapati dirinya tersenyum tanpa sadar ketika menanyakan apakah ia masih diizinkan menunggang kuda lagi.
Pekikan syok ibunya hampir memenuhi ruangan. Namun Westcliff hanya menggeleng dan kembali tersenyum tipis. Aku tidak berani sejauh itu. Dan anehnya, jawaban itu membuat Lilian lega. Kedua orang tuanya tampak senang. Westcliff lalu menyodorkan lengannya dengan sopan pada Mercedes saat mereka menuju ruang makan. Ibunya menerimanya dengan senyum yang lebarnya, nyaris menyamai panjang permadani di estate itu. Lilian hanya menghela nafas ketika Daisy menatapnya sambil berbisik, bertanya kenapa ibu mereka terlihat terlalu senang. Suara ayahnya yang menggerutu soal tata cara jamuan masih terngiang di telinga Lilian ketika mereka melangkah memasuki ruang perjamuan. Ruangan itu telah ramai. Para pelayan berdiri siaga di sepanjang dinding. Jumlahnya nyaris menyamai tamu yang hadir. Seingat Lilian, Lord Westcliff dan Lady Olivia biasanya mengadakan jamuan yang lebih santai, kecuali jika sang Kontes turut hadir. Dan malam ini, Kontes hadir. Keterkejutan Lilian bertambah ketika ia ditempatkan di dekat kepala meja, tak jauh dari kursi Lord Westcliff. Hanya beberapa kursi dari posisi tuan rumah adalah sebuah kehormatan yang jarang diberikan pada gadis yang belum menikah, apalagi tanpa gelar. Dengan rasa penasaran yang tidak ia tutupi, Lilian duduk sambil melirik tamu di sekitarnya. Beberapa nampak sama bingungnya, termasuk sang Kontes di ujung meja, yang menatap Lilian dengan kening berkerut. Ketika Westcliff akhirnya duduk di kursi kepala, Lilian meliriknya. Pria itu mengangkat sebelah alis, seolah bertanya, ada apa? Alih-alih bersikap malu dan mengucapkan terima kasih, Lilian justru berkata belak-belakan. Mengapa ia ditempatkan di sini setelah keributan pagi tadi? Menurutnya, ia lebih pantas duduk di dekat pelayan. Beberapa tamu nampak terkejut, namun Westcliff justru tertawa pelan, membuat suasana yang menegang mencair menjadi tawa canggung. Aku menempatkanmu di tempat yang bisa aku lihat, katanya ringan. Dengan kebiasaanmu membuat masalah, aku tidak ingin kau berada di luar jangkauan. Tidak ada yang menangkap maksud lain di balik kalimat itu. Tapi Lilian merasakan hawa panas menjalar di tengkuknya. Ia cepat-cepat menyesap gelas sempenya, berpura-pura tenang. Sekilas ia melirik Daisy di ujung meja. Adiknya tengah berceloteh dengan bersemangat, membuat tamu di sebelahnya nampak kewalahan. Lilian nyaris terkikik, hingga tatapannya bertemu dengan Kontes. Senyumnya langsung lenyap. Hidangan pertama disajikan. Lilian memberanikan diri bertanya soal kuda-kuda blasteran Westcliff. Percakapan di sekitar mereka mereda. Ia sempat bertanya-tanya, apakah ia kembali melanggar etiket? Namun Westcliff menanggapi pertanyaannya. Satu topik mengalir ke topik lain. Percakapan terasa ringan, nyaris nyaman. Hingga tamu-tamu lain ikut menyela, mencuri sebagian perhatian Westcliff. Meski begitu, tatapan pria itu seolah kerap kembali pada Lilian. Lalu hidangan utama pun datang. Antusiasme para tamu terdengar di sekeliling. Tapi tidak demikian dengan Lilian. Ia menatap piring perak di hadapannya dan membeku. Sendoknya terlepas, berdenting ke lantai. Pelayan dengan sigap mengganti dengan yang baru. Lilian melirik piring di sebelahnya. Ia nyaris menarik nafas tajam saat mendapati wajah hangus makhluk tak dikenal yang uapnya masih mengepul. Apa itu? Gumannya. Kepala anak sapi, jawab seorang wanita dengan nada setengah mengejek. Ini hidangan khas Inggris. Jangan bilang kau belum pernah mencobanya. Lilian menggeleng kaku. Bau hidangan itu menusuk. Saat pelayan meletakkan potongan di piringnya, perut Lilian bergejolak. Ruangan seakan berputar. Suara garpu, decak nikmat para tamu, aroma menyengat, semuanya bercampur. Ia mengangkat serbet menutup mulut. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ya Tuhan, bisik Lilian kaku. Miss Bowman. Suara Westcliff menariknya kembali. Lilian menoleh, nyaris tak fokus. Aku ingin menunjukkan kupu-kupu langka di rumah kaca, kata Westcliff tenang. Sekarang waktu yang tepat. Markus berdiri, lalu merunduk di belakang kursi Lilian. Suaranya merendah di dekat telinga gadis itu. Bernafaslah lewat mulut. Lilian mengangguk kaku. Ia bangkit, mengaitkan lengannya pada lengan Westcliff. Di ujung meja, Daisy ikut berdiri. Tampak khawatir dan bergegas menyusul. Beberapa tamu pria refleks bangkit demi kesopanan. Apapun motif Westcliff, Lilian hanya bersyukur satu hal. Ia akhirnya bisa menjauh dari piring yang seolah menatap balik padanya.
Tawa Daisy pecah saat akhirnya Westcliff membawa Lilian ke rumah kaca. "Lilian, wajahmu sehijau ulat bulu." Ledek Daisy sambil menyeka jejak air mata karena tawa. Lilian mengabaikan adiknya. Ia masih berjuang melawan rasa mual saat Westcliff membimbingnya duduk di bangku taman. Tanpa bertanya, pria itu duduk di sebelahnya dan menyelipkan sapu tangan ke tangan Lilian untuk menyeka keringat di keningnya. "Tundukkan kepalamu. Usahakan tetap bernafas dengan mulut," ucap Westcliff lembut. Matanya tak lepas dari wajah Lilian yang pucat. Entah hanya perasaannya atau bukan, Lilian menangkap kekhawatiran di ekspresi pria itu. Akan tetapi sorot matanya berkilat, seolah terhibur. Terlalu mual untuk memprotes, ia menuruti. Wajahnya terbenam di rok gaunnya, dan saat pijatan lembut menyentuh tengkuknya, Lilian nyaris mengerang lega. Telapak tangan Westcliff terasa sedikit kasar, khas pria yang terbiasa melakukan kegiatan di luar ruangan, tapi pijatannya menyenangkan. Cukup untuk membuat rasa mual itu perlahan surut. "Aku kira kau tidak suka berbohong," guman Lilian. Suaranya teredam oleh kain gaunnya. Westcliff terkekeh pelan. "Aku tidak punya pilihan. Membiarkanmu muntah di meja perjamuan jelas bukan rencana yang baik. Tapi alasan soal kupu-kupu langka itu cukup kreatif," lanjut Lilian. "Terima kasih sudah menyelamatkanku." Westcliff tak menjawab, tapi Lilian hampir yakin pria itu sedang tersenyum. Ia kembali mengeluhkan soal kebiasaan orang Inggris yang memasak makanan terlalu lama hingga saat disajikan, rasanya seolah lebih tua dari usianya sendiri. Westcliff seharusnya tersinggung. Alih-alih, ia justru tertawa lepas, tawa yang terdengar asing, bahkan bagi dirinya sendiri. "Kau membuatku takut kembali ke meja makanku sendiri," ujarnya. Meski Lilian berharap bisa selamanya, tapi akhirnya pijatan itu berhenti. Lilian mengangkat tubuhnya dengan enggan. Untuk pertama kalinya ia menyadari mereka kini hanya berdua di rumah kaca yang temaram. Daisy entah menghilang kemana, dan Lilian curiga adiknya sengaja melakukan itu. Westcliff lalu memberitahu bahwa ia telah meyakinkan Countess untuk menjadi sponsor bagi Lilian dan Daisy. Tidak menjanjikan banyak, tapi cukup sebagai awal. Jadi sebaiknya Lilian tidak mengacaukannya. Pertemuan akan dilakukan besok pagi. Meski hampir tak mempercayai kalau Westcliff berhasil meyakinkan ibunya yang seperti nenek sihir itu, ucapan terima kasih meluncur ringan dari mulut Lilian. Dan entah bagaimana, tatapan Westcliff berubah. Lebih dalam, lebih lama dari yang seharusnya. "My Lord," Lilian berbisik ragu. Jemari Westcliff menyentuh pelan telinganya. "Kenapa kau tidak pernah memakai anting?" Lilian tercekat. "Telingaku sensitif, mudah lecet." Namun Westcliff seolah tidak benar-benar mendengar jawabannya. Tatapannya menelusuri wajah Lilian, terlalu dekat, seolah sedang meneliti sesuatu yang menarik. Jantung Lilian berdebar tak karuan. Tubuhnya terasa kaku, seolah lupa caranya bergerak. Apakah ini efek parfumnya lagi? Pikiran itu menakutkan, dan entah kenapa justru membuatnya semakin gugup. Kejadian di pagar taman kembali terlintas di benaknya. Sebelum pikirannya melayang lebih jauh, Westcliff menarik tangannya dan bergeser sedikit menjauh. Wajahnya kembali terkunci, seolah tembok yang tadi sempat runtuh telah berdiri lagi. Bertepatan suara gemerisik dedaunan, langkah kaki yang terdengar mendekat. Sekedar mengingatkan. Saint Vincent muncul dari balik kegelapan, bergerak santai. Mereka sedang menghidangkan pai jeroan sapi. "Mungkin kau mau melewatinya juga?" Tatapan Saint Vincent singgah ke Lilian, lalu pada Westcliff. Ada senyum tipis, seolah ia membaca sesuatu yang bahkan Westcliff sendiri belum mau mengakui. Udara di antara kedua sahabat itu mengeras. "Aku bisa menghadapinya," kata Lilian cepat, "selama makanannya tidak menatap balik padaku." Saint Vincent tertawa. Ia lalu menawarkan jalan-jalan pagi esok hari. Westcliff menyela dingin, mengingatkan Lilian soal pertemuan dengan Countess. Tapi Saint Vincent tidak gentar, mengangkat bahu dengan santai saat mengatakan kalau jalan-jalan pagi itu bisa menunggu setelah urusan dengan Countess selesai. Ia menoleh pada Lilian, tersenyum tipis. Westcliff menegang sekilas, cukup untuk terbaca oleh mereka yang peka. Lalu ia beranjak pergi, gesturnya kaku. "Sebaiknya kita kembali ke ruang perjamuan," ujarnya dari balik punggung. "Boleh aku sebentar lagi di sini?" tanya Lilian tanpa sadar. "Kau tidak perlu meminta izin padaku," jawab Westcliff singkat, lalu pergi meninggalkan keduanya.
Perubahan sikap itu membuat dada Lilian terasa sesak tanpa sebab. Kenapa dia kelihatan kesal? Tanyanya heran. Saint Vincent hanya tersenyum samar. Karena kau tidak seharusnya berdua saja dengannya. Itu bisa menjadi skandal. Lilian tahu bukan itu jawabannya. Tapi ia memilih untuk tidak membahas lebih lanjut saat Saint Vincent mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Dan entah kenapa, Lilian justru berharap yang menemaninya kembali ke ruang perjamuan malam itu adalah Westcliff. Pria angkuh yang ternyata menyimpan sisi lembut yang tidak pernah ia duga. Westcliff merasa konyol saat berjalan perlahan dari ruang kerja menuju ruang duduk pagi itu. Selembar surat terlipat di tangannya. Meski ingin menyangkal, ada rasa antisipasi yang mengganggu ketenangannya tentang bagaimana Lilian Bowman akan menghadapi ibunya pagi ini. Markus kerap kewalahan menghadapi perasaannya sendiri. Ia tidak menyukai hal-hal yang mengancam kendalinya. Keluarga Marsden dikenal muram dari generasi ke generasi, dibesarkan oleh kewajiban, tuntutan, dan ketegasan yang nyaris tidak menyisakan ruang untuk kelembutan. Bahkan ayahnya dulu hanya tersenyum untuk alasan-alasan yang dingin. Markus dibentuk oleh harapan tanpa henti, dan gangguan terakhir yang ia butuhkan datang dalam wujud seorang gadis pemberontak. Lilian Bowman bukan tipe gadis yang pantas berada di dunia Markus. Terlalu spontan, terlalu lancang, terlalu hidup untuk lingkungan bangsawan yang kaku. Markus selalu tahu suatu hari ia akan menikahi seorang gadis bangsawan demi mempertahankan garis keturunan Marsden. Terlebih setelah kedua saudari perempuannya menikah dengan pria Amerika. Namun hingga kini, tak satupun gadis bangsawan Inggris pernah benar-benar menarik perhatiannya. Ironisnya, justru Lilian Bowman yang memenuhi pikirannya sejak pertemuan pertama mereka. Markus mendapati dirinya sering memikirkan gadis itu saat malam menjelang. Setiap kali ia berusaha menyingkirkan bayangan itu, mimpinya justru dipenuhi oleh wajah yang sama. Ia belum pernah merasakan dorongan seaneh ini. Terlalu banyak wanita yang bisa ia dekati dengan mudah, namun rasanya keliru. Memanfaatkan orang lain hanya untuk melupakan seseorang yang tak seharusnya ia inginkan. Mendekati ruang duduk, Markus berhenti sejenak di balik pintu yang setengah terbuka. Suara ibunya terdengar tengah menguliahi kakak beradik Bowman tentang etika dan tata krama. Markus nyaris tertawa saat mendengar bagaimana Lilian dan Daisy menyanggah aturan demi aturan dengan tenang, tanpa gentar sedikit pun. Tak banyak orang yang berani membantah Countess of Westcliff. Akhirnya ia memasuki ruangan. Percakapan langsung terhenti. Markus melirik sekilas ke arah Lilian sebelum menghampiri ibunya. Selamat pagi, sepertinya pelajarannya berjalan lancar. Countess menoleh dengan tatapan tajam. Markus menyodorkan surat dari Amerika. Sang Countess bahkan tidak sudi menyentuhnya. Aku tidak tertarik pada apapun yang melibatkan putri-putriku. Markus merasakan kemarahan singkat di dadanya, lalu membungkusnya kembali dengan ketenangan yang biasa. Lady Eileen melahirkan seorang putra. John McKenna II, sehat, kau resmi menjadi seorang nenek. Lilian dan Daisy saling menatap bingung. Countess mendengus. Ia mencemooh menantunya. Bekas penjaga kuda yang baginya tetap tidak layak meski kini kaya dan berhasil. Baginya, kedua putrinya telah mencemari darah Marsden dengan memilih pria-pria tanpa gelar. Markus berusaha menahan diri, namun sudut matanya menangkap senyum kecil di wajah Lilian. Apa yang membuatmu tersenyum, Miss Bowman? Tanyanya datar. Apa ini terlihat lucu bagimu? Sedikit, jawab Lilian santai. Aku hanya berpikir, setelah mendengar ucapan ibumu, mungkin Anda sebaiknya menikahi gadis desa saja. Lebih cepat selesai. Dasar anak kurang ajar, seru Countess. Sudut bibir Markus berkedut. Apa kau sungguh menyarankan itu? Tentu saja, kata Lilian ringan. Darah yang terlalu murni justru berbahaya. Markus menahan diri untuk tidak tersenyum. Pendapat yang memberontak, tapi masuk akal. Jangan dukung kelancangannya Westcliff, hardik Countess. Markus mengangguk tipis. Aku akan membiarkan Anda melanjutkan pelajarannya, my lady. Lalu ia melangkah pergi meninggalkan ruangan dengan keyakinan samar bahwa sesi ini tidak akan banyak mengubah Lilian dan Daisy. Dan Markus mendapati dirinya tidak lagi keberatan dengan kenyataan itu.
Sisa siang itu terasa panjang bagi Lilian. Ia berjalan, duduk, berpindah tempat, namun pikirannya tetap terjebak di satu titik yang sama. Ceramah Countess memang menyebalkan, tapi anehnya, kemurungannya tidak berasal dari sana. Semua bermula ketika Westcliff masuk ke ruangan duduk pagi tadi. Cara pria itu berbicara dengan ibunya, cara wajahnya melunak saat menyebut kelahiran keponakannya, dan hawa dingin yang tak terucap di antara ibu dan anak itu. Lilian tidak bisa berhenti memikirkan satu kemungkinan, bahwa suatu hari Westcliff benar-benar akan menikahi seorang gadis bangsawan. Jika Countess menjadi sponsornya musim ini, Lilian mungkin akan menemukan calon suami. Musim perburuan suami yang melelahkan itu akhirnya berakhir. Seharusnya itu kabar baik. Namun kenyataannya, dunia bangsawan terlalu sempit. Kelak, cepat atau lambat, ia akan kembali bertemu dengan Westcliff bersama istrinya. Seorang wanita Inggris yang anggun, sopan, dan pantas. Bayangan itu membuat dadanya terasa aneh. Bukan sekedar terganggu, tapi terasa perih. Ingatan tentang sentuhan Westcliff di pagar taman dan keheningan yang nyaris terlalu dekat di rumah kaca malam tadi muncul kembali tanpa diundang. Rasa hangat itu berubah menjadi sesuatu yang tajam, cemburu, yang datang tanpa ia minta. Westcliff tidak akan bahagia dengan perempuan yang hanya tahu patuh. Pria itu akan bosan. Ia membutuhkan seseorang yang berani membantahnya, seseorang yang bisa menentangnya, memancing amarahnya, lalu membuatnya tertawa di saat yang sama. Seseorang yang mampu menembus lapisan dingin kebangsawanannya. Seseorang yang... Lilian menghentikan pikirannya sendiri, menghembuskan nafas panjang. Betapa bodohnya ia, sampai berani membayangkan hal-hal semacam itu. Pesta dansa resmi diselenggarakan malam itu. Jendela-jendela tinggi dibuka, membiarkan udara malam mengalir masuk agar ballroom tetap sejuk. Alunan musik orkestra memenuhi ruangan, ceria dan ringan, seolah memang diciptakan untuk gosip, tawa, dan tatapan-tatapan penuh arti. Dari seberang ruangan, Lilian menangkap kehadiran Westcliff. Pria itu nampak menakjubkan dalam jas resminya. Seperti biasa, ia segera dikerumuni para tamu pria dan wanita. Salah satu wanita berparas elok membisikkan sesuatu di telinganya. Westcliff tersenyum tipis, sopan, tidak lebih. Lalu, seolah mengikuti naluri, Westcliff mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan, hingga tatapannya menemukan Lilian. Sorot mata itu singgah lebih lama dari seharusnya. Dan anehnya, jarak belasan meter di antara mereka terasa menguap begitu saja. "Kau kelihatan kesal," bisik Desi di sampingnya. Lilian memaksakan senyum. "Aku sedang mengingat-ingat semua peraturan membosankan dari Countess." Desi menghela nafas. "Mendadak aku rindu jadi wallflower di pojok ruangan. Lebih aman." Lilian tertawa kecil, lalu menangkap sosok Ivy yang bersembunyi di ceruk sudut, seolah berharap tak terlihat. "Oh tidak, ini tidak bisa dibiarkan," guman Desi. "Ayo kita tarik Ivy." Mereka baru akan melangkah ketika suara berat berbisik di dekat telinga Lilian. "Selamat malam, Miss Bowman." Lilian tersentak, lalu berbalik. Westcliff sudah berdiri di hadapannya, terlalu dekat. Entah bagaimana ia melintasi ruangan secepat itu. "My Lord." Westcliff membungkuk di atas tangan Lilian, lalu memberi salam singkat pada Desi sebelum kembali menatap Lilian. Desi, dengan senyum penuh arti, segera memohon diri untuk menjemput Ivy. Percakapan mengalir begitu saja. Westcliff memuji keteguhan Lilian dan Desi menghadapi ibunya. Lilian membalas spontan, mengatakan justru Countess lah yang patut dipuji karena sanggup menghadapi mereka berdua. Westcliff tertawa lepas, tanpa dibuat-buat. Lalu ia terdiam sejenak, seolah menimbang sesuatu yang tak ringan. "Miss Bowman, bersediakah kau berdansa denganku?" Dunia Lilian seolah berhenti sesaat. Selama ini, Westcliff tidak pernah mengajaknya berdansa, bahkan demi kesopanan. Dan entah mengapa, itu selalu mengganggunya. Ia nyaris menolak, hanya untuk melihat reaksi pria itu. "Ini ujian dari Countess?" tuduhnya. Westcliff terkekeh, sorot matanya nampak geli. "Tidak. Ini hanya satu waltz." Orang-orang mulai memperhatikan mereka. Rasa ingin tahu bergelayut di udara. Lilian menggeleng perlahan. "Ini akan jadi kesalahan." "Pengecut," goda Westcliff. Senyumnya provokatif.
Kalimat itu tepat mengenai sasaran. Beberapa detik kemudian, Lillian sudah berada di tengah lantai dansa. Tangannya berada di telapak tangan Westcliff. Aku sudah lama ingin mengajakmu berdansa. Aku Westcliff pelan. Aku hanya tidak siap jika kau menolak. Belum tentu aku akan menolak, balas Lillian lirih. Westcliff terkekeh. Mungkin kau hanya membalas budi. Karena kepala anak sapi, tebak Lillian. Kini giliran ia yang tertawa gugup. Detak jantungnya terlalu keras saat mereka mengambil posisi waltz. Musik mengalun. Langkah Westcliff mantap. Tenang, dunia di sekeliling mereka memudar. Lillian menyadari kedekatan itu. Hangat, menekan, dan sesuatu di dadanya bergetar. Asing sekaligus memikat. Marcus, ucap Lillian tanpa sadar. Westcliff menegang. Memanggil dengan menggunakan nama kecil itu terlalu pribadi. Lillian cepat-cepat mengalihkan, bertanya asal-usul nama itu. Westcliff menjawab, lalu tanpa terasa bercerita tentang keluarganya, tentang ayahnya, tentang ibunya yang keras, tentang hal-hal yang jarang ia buka pada siapapun. Waltz pun berakhir. Westcliff berhenti, namun tidak segera melepaskan Lillian. Tangannya mengencang di pinggang gadis itu, seolah enggan berpisah. Menyadari apa yang ia lakukan, Westcliff menarik diri. Panas tubuhnya masih tertinggal di kulit Lillian. Dan di sanalah rasa itu datang. Perih yang tak sempat ia siapkan. Bagaimana jika semua ini hanya reaksi aneh dari parfum itu? Renung Lillian. Aku benar bukan? Suara Lillian serak. Seharusnya kita tidak berdansa. Westcliff terdiam lama. Ya, katanya akhirnya. Kata itu jatuh seperti palu. Ini waltz pertama dan terakhir. Ucap Lillian pelan. Selamat malam, my lord. Lillian, panggil Westcliff pelan, nyaris berbisik. Tapi Lillian sudah berpaling pergi. Langkahnya ringan tapi rapuh, meninggalkan Westcliff di tengah ballroom yang kembali riuh. Sementara tengkuk dan punggungnya yang terbuka masih meremang oleh ingatan akan pelukan yang baru saja dilepas. Sisa malam itu nyaris menjadi penderitaan panjang bagi Lillian seandainya Saint Vincent tidak datang menghampirinya. Tepat sebelum ia menyusul Daisy dan Evie. Hanya melihat Westcliff berinteraksi dengan para wanita yang mencoba menarik perhatiannya saja, sudah cukup membuat Lillian kesal tanpa alasan yang bisa ia jelaskan pada dirinya sendiri. Menyadari kegelisahan itu, Saint Vincent dengan mudah mengalihkan perhatian Lillian dengan mengajaknya berdansa. Perasaannya campur aduk. Ia adalah seorang wallflower yang biasanya luput dari perhatian di pesta-pesta dansa. Namun malam ini, ia telah berdansa dengan dua bangsawan paling diburu di musim perjodohan. Seolah belum cukup, Saint Vincent kembali mengingatkan soal rencana jalan-jalan pagi mereka. Dengan keluasan khasnya, ia bahkan memperkenalkan diri pada Mercedes sebelum mengutarakan niatnya mengajak Lillian berjalan-jalan esok hari, tentu dengan didampingi sang ibu. Awalnya Mercedes menanggapi dingin, namun sikapnya melunak ketika Saint Vincent memperkenalkan dirinya dengan sopan sebagai seorang bangsawan Inggris. Perubahan raut di wajah Mercedes hampir lucu, seakan gelar itu sendiri sudah cukup untuk mengubah penilaiannya. Dan saat Saint Vincent menyebutkan bahwa ia juga sahabat dekat Lord Westcliff, senyum Mercedes semakin mengembang. Seolah di hadapannya berdiri satu lagi opsi potensial yang layak dipertimbangkan. Malam semakin larut. Musik orkestra terus berputar, tawa dan bisik-bisik memenuhi ballroom. Melihat Lillian mulai gelisah, Saint Vincent menawarkan untuk berpindah ke serambi yang lebih sepi, demi menghirup udara segar. Lillian langsung setuju. Ia sempat meminta Daisy dan Evie ikut menemani, sekadar formalitas. Namun keduanya segera menghilang, meninggalkan Lillian dan Saint Vincent berdua di serambi yang temaram. Anehnya, di tengah kekacauan pikirannya, Lillian justru merasa nyaman berada di dekat Saint Vincent. Sikap pria itu ringan, hangat, dan tidak menuntut apapun darinya. Tanpa disangka, Saint Vincent menangkap semua detail yang terjadi di ballroom, terutama saat Lillian berdansa dengan Westcliff. Bagaimana pria itu nyaris tak melepaskan pandangannya, bahkan setelah musik berhenti. Saint Vincent terkekeh pelan ketika menceritakan ekspresi Westcliff yang nampak seolah ingin mencincangnya saat ia mengajak Lillian berdansa. Dia mungkin tidak bermaksud mendekatimu. Katanya santai, tapi jelas dia menginginkanmu. Lillian memilih tidak mempercayainya. Terlalu bahaya jika ia mulai berharap. Namun tanpa sadar,
Ia justru bertanya tentang kebencian Westcliff pada ayah dan ibunya. Pertanyaan itu membuat Saint Vincent terdiam sejenak, terkejut. Westcliff tidak pernah menceritakan masa lalunya pada sembarang orang. Saint Vincent mengetahuinya karena ia sendiri menyaksikan bagaimana kerasnya didikan ayah Westcliff dan bagaimana hal itu membentuk pria itu menjadi sosok dingin, terkendali, nyaris tak tersentuh. Potongan cerita itu merajut benang merah di benak Lilian. Ia mulai memahami mengapa di balik sikap angkuh Westcliff tersimpan sisi lembut yang jarang diperlihatkan. Dan entah kenapa, menyadari hal itu justru membuat dadanya terasa semakin sesak. Mungkin sudah waktunya ia benar-benar menjauh dari Westcliff dan mulai menikmati pertemanan barunya dengan Saint Vincent sebelum perasaannya pada pria yang salah tumbuh terlalu jauh. Keesokan paginya, Saint Vincent kembali menunjukkan pesonanya yang nyaris tak tertandingi. Pria itu bahkan datang membawa buket bunga segar untuk Mercedes saat menjemput mereka di Selasar, sebelum perjalanan pagi mereka dimulai dengan kereta kuda. Perhatian kecil itu langsung melunakkan sikap Mercedes. Sepanjang perjalanan, suasana terasa akrab dan menyenangkan. Saint Vincent ternyata bukan hanya pandai berbicara, tapi juga pendengar yang luar biasa. Ia mengajukan banyak pertanyaan tentang kehidupan keluarga Bowman di New York, dan dengan penuh minat menyimak setiap cerita yang disampaikan Lilian dan Daisy. Kedua gadis itu pun dengan antusias menceritakan kota kelahiran mereka, tentang hiruk-pikuk jalanannya, perubahan yang terjadi begitu cepat, dan kehidupan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Untuk sesaat, cerita itu membuat mereka rindu rumah. Namun ketika kereta mereka melintasi hamparan ladang keemasan dan hutan-hutan gelap yang dipenuhi kehidupan liar, Lilian justru menyadari sesuatu yang mengejutkan dirinya sendiri. New York terasa nyaris membosankan. Segalanya di sana terus berubah dan berkembang tanpa henti. Sementara di Hampshire, waktu seolah berjalan lebih lambat, tenang, luas, hidup. Bahkan London pun yang megah tak memberinya perasaan seperti ini. Dan tanpa ia sadari, Lilian mulai berpikir bahwa ia mungkin bisa menikmati kehidupan di tempat seperti ini. Pikiran itu justru membuat dadanya terasa aneh. Saint Vincent yang menangkap perubahan sikap Lilian yang tiba-tiba menjadi pendiam, segera melontarkan pertanyaan ringan, menariknya kembali dari lamunan. Tak lama kemudian, percakapan kembali mengalir. Sementara itu Daisy dan Daisy tampak asik berbicara di sisi lain kereta. Sesekali melirik interaksi antara Lilian dan Saint Vincent dengan minat yang sulit disembunyikan. Sekembalinya dari acara jalan-jalan pagi, Lilian merasa jauh lebih santai. Meski begitu, ia hanya setengah mendengar ocehan ibunya yang terus membahas Saint Vincent sebagai bujangan potensial. Dari cara Mercedes berbicara, jelas wanita itu benar-benar mempertimbangkan pria tersebut, bahkan meskipun ia sudah mendengar rumor tentang keadaan keuangan Saint Vincent yang tidak terlalu mengesankan. "Kau tidak mungkin serius menjadikan Saint Vincent sebagai menantu, Ibu," ujar Lilian tanpa antusias ketika mereka memasuki kamar. "Dia senang mempermainkan wanita. Pernikahan bukan sesuatu yang menarik baginya." "Mungkin," jawab Mercedes tenang. "Tapi pada akhirnya dia tetap harus menikah. Setidaknya untuk meneruskan garis keturunan Viscount." Lilian menatap ibunya dengan kaget. "Benarkah? Kalau begitu aku ragu dia mau terikat dengan pernikahan konvensional atau setia pada satu pasangan." Mercedes berjalan ke arah jendela dan menatap keluar. Alisnya sedikit berkedut. "Pada dasarnya," katanya pelan, "tidak ada suami yang benar-benar setia." Lilian dan Daisy saling bertukar pandang dengan alis terangkat. "Ayah setia?" bantah Lilian cepat. Mercedes tertawa getir. "Mungkin secara fisik ya, tapi ayah kalian telah menjadikan pekerjaannya sebagai kekasih yang selalu diutamakan." Ia menoleh kembali pada kedua putrinya. "Aku tidak pernah benar-benar mendapatkan perhatian seorang suami, bahkan sejak sehari setelah pernikahan kami." Pengakuan itu membuat ruangan mendadak terasa sunyi. Lilian selalu tahu hubungan kedua orang tuanya dingin. Hampir tidak pernah ada kehangatan di antara mereka. Namun ini pertama kalinya ibunya mengatakan secara terang-terangan. Ada sesuatu yang rapuh dalam suara Mercedes. Sesuatu yang membuat Lilian merasa bersimpati. Namun ia tetap menggeleng. "Aku tidak ingin menikah dengan pria seperti itu." Mercedes menatapnya lama sebelum berkata datar. "Ketika aku di usiamu, aku sudah memiliki 2 anak." Lilian terdiam.
Jadi berhentilah bermimpi menemukan suami yang sempurna. Lanjut Mercedes. Kau dan Desi tidak punya kemewahan itu. Aku tidak akan kembali ke New York hanya untuk menjadi bahan tertawaan. Karena kedua putriku gagal menikah dengan bangsawan Inggris. Setelah mengatakan itu, Mercedes meninggalkan kamar tanpa menoleh lagi. Pintu tertutup pelan di belakangnya. Kali ini ibu mereka tidak menguncinya. Beberapa saat ruangan itu sunyi. Apa itu berarti ibu ingin kau menikah dengan Saint Vincent? Tanya Desi akhirnya. Lilian mendengus sebal. Ibu tidak akan peduli meski aku menikahi seorang sapi, selama dia berasal dari kalangan bangsawan. Desi meringis. Aku tidak menyukai Saint Vincent. Kenapa? Tanya Lilian heran. Dia terlihat seperti iblis perayu. Jawab Desi serius. Terlalu tampan, terlalu manis, dan pasti penuh tipu muslihat. Deskripsi itu begitu dramatis hingga membuat Lilian tertawa. Desi kemudian mengambil novel dan naik ke tempat tidurnya. Jelas lebih tertarik menghabiskan siang dengan membaca daripada memikirkan perburuan suami. Sementara itu Lilian berdiri di dekat pintu yang sedikit terbuka. Aku yakin ibu tidak akan menyadari jika aku menyelinap keluar sebentar. Gumannya pelan. Karena Desi sudah tenggelam dalam bacaannya dan tidak menanggapi, Lilian hanya tersenyum kecil. Dengan langkah hati-hati, ia meninggalkan kamar, melewati pintu belakang yang biasa digunakan oleh para pelayan. Karena tidak benar-benar tahu kemana ingin pergi, Lilian akhirnya memutuskan berjalan menyusuri taman. Ia mengikuti jalan setapak sempit yang diapit tanaman hiu kemerahan yang terpangkas rapi di tengah musim gugur. Tempat ini belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Tak lama kemudian ia melewati rumah kaca besar. Di depannya terbentang deretan kotak tanaman yang dipenuhi sayuran. Dua orang pria berdiri di sana. Salah satunya adalah tukang kebun tua yang pernah ia lihat sebelumnya. Sementara pria lainnya sedang berjongkok di dekat tanah, mengenakan kemeja putih sederhana tanpa rompi. Pria itu memungut sebuah umbi dan mengamatinya dengan seksama. Ketika menyadari ada yang mendekat, ia menoleh dan perlahan berdiri. Westcliff. Bahkan urusan sekecil umbi pun tak luput dari pengawasan pria itu. Gerutu Lilian dalam hati. Meski entah mengapa perasaan hangat menjalar di dadanya. Lilian harus mengakui satu hal. Inilah versi Westcliff yang paling ia sukai. Versi yang bebas, santai, sedikit berantakan. Versi yang jarang terlihat. Jika Saint Vincent memiliki daya tarik liar yang nyaris hewani, maka Westcliff seperti magnet yang menarik seluruh indera Lilian, membuat sekujur tubuhnya seolah tersengat oleh kekuatan tak terlihat. Sebelum imajinasinya mulai melangkah terlalu jauh, Lilian hanya mengangguk singkat ketika Westcliff bergumam memberi salam. Lalu ia mempercepat langkahnya melewati kedua pria itu. Ia merasa lega ketika Westcliff tidak mencoba mengikutinya. Perlahan-lahan detak jantungnya kembali normal. Beberapa menit kemudian, Lilian tiba di sebuah pagar bunga yang dipenuhi tanaman rambat. Ia meraba ke balik daun-daun ivy, berharap menemukan tuas tersembunyi. Ia ingat seseorang pernah mengatakan bahwa di balik dinding ini terdapat sebuah taman rahasia bernama Butterfly Court. Tiba-tiba terdengar tawa terkekeh di belakangnya. Lilian refleks berbalik. Westcliff berdiri beberapa langkah darinya. Aku seharusnya tahu kau akan mencoba menemukan jalan masuk ke Butterfly Court. Katanya santai. Pria itu berjalan mendekat. Senyum tipis menghiasi sudut bibirnya. Tatapannya tak pernah lepas dari Lilian. Jarak di antara mereka semakin menyempit hingga tubuh mereka hampir bersentuhan. Aroma Westcliff memenuhi indera Lilian. Perpaduan memabukkan antara kulit yang terpanggang matahari dan wangi kering yang hangat. Perlahan Westcliff mengulurkan tangannya melewati sisi tubuh Lilian. Napas Lilian tercekat. Lalu terdengar bunyi klik dari kunci besi. Westcliff menyingkirkan tanaman ivy. Pintu tersembunyi itu terbuka. Ayo, ujarnya pelan. Tangannya menekan ringan punggung Lilian ketika ia menuntunnya masuk ke taman. Begitu melewati gerbang itu, Lilian terdiam. Taman kecil itu dipenuhi bunga warna-warni yang dikerumuni kupu-kupu. Lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Aroma bunga bercampur hangatnya sinar matahari memenuhi udara. Taman ini ditanami bunga yang paling menarik kupu-kupu. Kata Westcliff. Ia hanya berdiri memperhatikan Lilian yang nampak begitu terpukau.
seolah gadis itu memang seharusnya berada di tempat seperti ini. Lilian menoleh ke arahnya. Bagaimana menyebut banyak kupu-kupu sekaligus? Westcliff tersenyum. Sekelompok, tapi ada juga yang menyebutnya kaleidoskop. Itu alat optik bukan? Tanya Lilian penasaran. Aku belum pernah melihatnya. Aku punya satu di perpustakaan. Jawab Westcliff ringan. Aku bisa menunjukkannya padamu suatu saat. Namun sebelum Lilian sempat menjawab, Westcliff menunjuk bunga lavender yang berjuntayan. Lilian langsung antusias, menceritakan betapa ia menyukai wangi lavender dan bagaimana suatu hari ia ingin melihat ladang lavender di Provence yang ada di Prancis. Westcliff tidak bisa menahan senyum. Antusiasme Lilian membuat wajahnya terlihat semakin hidup di bawah cahaya matahari. Sayangnya aku hanya seorang perempuan, kata Lilian akhirnya dengan nada ringan. Jadi tujuan hidupku hanya berakhir pada menikahi pria baik-baik. Westcliff berdiri tepat di belakangnya. Itu mengingatkanku pada sesuatu yang perlu kita bicarakan. Lilian berbalik menatap Westcliff. Kau sering menghabiskan waktu dengan Saint Vincent. Memang? Jawab Lilian datar. Dia bukan pasangan yang cocok untukmu. Lilian mengangkat alis. Aku kira dia sahabatmu. Justru karena itulah aku tahu seperti apa dia. Nada suara Westcliff berubah keras. Kau sebaiknya menjauhinya. Lilian harusnya tersinggung, tapi yang keluar dari bibirnya justru tawa mengejek. Satu-satunya orang yang ingin kujauhi adalah kau. Westcliff tak terpengaruh. Saint Vincent belum mengambil kesempatan hanya karena ia menunggu saat yang tepat. Tatapan Westcliff mengeras, dan bagi gadis polos yang suka melebih-lebihkan pengalamannya, kau adalah mangsa yang sangat mudah. Melebih-lebihkan? Ulang Lilian tersinggung. Aku terlalu berpengalaman untuk bisa dirayu pria manapun, termasuk Saint Vincent. Mata Westcliff bersinar geli, lalu dengan kejam mengingatkan kejadian mereka di balik pagar tanaman beberapa hari lalu, bahwa seseorang yang benar-benar berpengalaman tidak akan bersikap pasif seperti itu. Tamparan itu begitu halus, namun sangat pribadi. Kau tidak menyukainya? Tanya Lilian tiba-tiba. Westcliff tertawa pelan. Ia melangkah mendekat. Sebelum Lilian menyadarinya, tangannya sudah menarik gadis itu ke dalam pelukannya. Jemarinya menangkup pipi Lilian. Bagaimana kalau aku tunjukkan padamu? Westcliff. Lilian mencoba mendorongnya, namun pria itu tidak bergeming. Kau membutuhkan guru yang berpengalaman. Guman Westcliff. Suaranya rendah dan berbahaya. Sebelum Lilian sempat memahami apa yang terjadi, jarak di antara mereka menghilang begitu saja. Dunia seolah mengecil hanya menjadi ruang sempit di antara mereka berdua. Lilian mencoba mengingat semua alasan mengapa ia seharusnya menjauh. Namun semua itu terasa kabur. Yang tersisa hanya kehangatan tubuh Westcliff yang terlalu dekat. Dan cara pria itu menahannya seolah ia benar-benar tidak ingin melepaskannya. Untuk sesaat, mereka sama-sama melupakan batas yang seharusnya tidak pernah mereka langkahi. Kedekatan itu terasa jauh lebih berbahaya dari yang seharusnya. Lalu tiba-tiba semuanya terhenti. Westcliff mundur, ekspresinya kembali dingin. Kau sudah membuktikan ucapanku, Lilian, kata Westcliff tajam. Jika pria yang bahkan tidak kau sukai bisa membuatmu seperti ini, akan jauh lebih mudah bagi Saint Vincent. Lilian menatap Westcliff seolah baru saja ditampar. Perubahan dari hasrat menjadi penghinaan terasa begitu kejam. Jadi semua ini hanya pelajaran, eksperimen, bukti bahwa ia tidak berpengalaman. Panas rasa malu menjalar di wajah Lilian. Kita lihat saja nanti, ucapnya dengan suara bergetar. Aku hanya perlu membandingkan kalian berdua. Mata Westcliff berubah gelap. Sebelum Lilian selesai berbicara, ia sudah meraih gadis itu lagi dengan kecepatan yang mengejutkan. Tangannya mencengkram bahu Lilian. Dia tidak boleh mendapatkanmu. Suara Westcliff hampir seperti bentakan. Menjauhlah darinya. Kenapa tidak? Balas Lilian marah. Apa karena aku rakyat jelata hingga tidak cukup baik baginya? Westcliff menatapnya tajam. Kau terlalu baik untuknya. Lilian tertawa pahit. Pernahkah terpikir olehmu, kau bajingan arogan, bahwa satu-satunya orang yang paling menyakitiku adalah kau? Westcliff terdiam, seolah kata-kata itu benar-benar mengenai sasaran. Lilian menatapnya dengan penuh kebencian. Menyingkirlah dariku. Kemudian berjalan pergi melewati Westcliff tanpa menoleh. Sementara Westcliff hanya berdiri kaku di tengah taman bunga, menatap punggung Lilian yang berlari meninggalkan Butterfly Court.
lama setelah Lilian meninggalkan Butterfly Court, Markus masih berdiri di taman itu, berusaha keras menenangkan pikirannya. Ia nyaris hilang kendali. Sesaat sebelumnya, hasrat yang begitu kuat hampir membuatnya melupakan segala batas yang selama ini ia pegang teguh. Hanya seberkas kesadaran yang tersisa yang mencegahnya melangkah lebih jauh, mengambil keuntungan dari seorang gadis keras kepala yang terlepas dari sikap pemberontaknya tetaplah polos, putri dari calon rekan bisnisnya sendiri. Aku pasti sudah gila, pikir Markus dengan getir. Dengan langkah panjang ia meninggalkan taman bunga itu, tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ia tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi seperti ini. Dulu, ia bahkan pernah mengejek Simon Hunt, sahabatnya, karena begitu tergila-gila dan posesif pada Annabelle. Kini, ia mulai mengerti. Belum pernah Markus merasakan daya tarik sekuat ini pada seorang wanita. Daya tarik yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Terobsesi. Seolah akal sehatnya sendiri mulai kehilangan kuasa setiap kali menyangkut Lilian Bowman. Belum pernah ada seorang wanita pun yang mampu membuatnya sekacau ini. Kehadiran Lilian bagaikan badai yang menerjang ketenangan hidupnya yang selama ini tertata rapih. Gadis itu membuat seluruh inderanya terjaga, waspada, sekaligus mendamba. Lilian membuat Markus tertawa, menentangnya tanpa rasa takut, dan pada saat yang sama, menyalahkan hasrat yang sulit ia kendalikan. Namun sisi rasional Markus tidak berhenti mengingatkan, ibunya tidak sepenuhnya keliru. Gadis-gadis Bowman memang tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi lady dalam pengertian yang diharapkan kaum bangsawan, terutama Lilian. Gadis itu memiliki tekad yang terlalu kuat untuk tidak berubah. Ironisnya, justru itulah yang membuat Markus begitu tertarik padanya. Lilian seperti angin segar di tengah musim gugur yang panjang, sesuatu yang tak terduga, mengguncang, dan menghidupkan. Namun pikiran lain segera menyusul, membawa rasa bersalah yang menyesakkan. Ia telah mempermainkan kepolosan gadis itu, mengambil kesempatan. Apapun yang terjadi di taman tidak seharusnya terjadi. Markus terbukti gagal memenuhi janjinya sendiri untuk tidak menyentuh Lilian lagi. Bagaimanapun sulitnya, Markus harus melakukan apa yang diminta Lilian, menjauh darinya. Seharusnya keputusan itu membawa ketenangan, namun kenyataannya justru sebaliknya. Markus berjalan kembali menuju rumah utama dengan langkah muram. Ia mencintai tanahnya di Hampshire. Setiap sudutnya, setiap perubahan musim yang merawat ladang dan taman-tamannya. Namun untuk pertama kalinya, semua keindahan itu terasa hambar. Karena di setiap langkah, pikirannya tetap kembali pada gadis pemberontak itu. Sambil mencemooh dirinya sendiri karena pikiran-pikiran yang melemahkan itu, Markus mempercepat langkah memasuki rumah. Kakinya membawanya menuju satu tempat yang selalu memberinya kejelasan saat pikirannya kacau. Ruang kerja. Tempat di mana Simon Hunt hampir pasti masih berada di sana. Markus tahu seharusnya ia berganti pakaian terlebih dahulu sebelum pergi ke ruang kerjanya. Namun pikirannya terlalu kacau untuk memikirkan hal-hal kecil seperti itu. Ia mendorong pintu yang setengah terbuka dan masuk ke dalam ruangan. Mendapati Simon Hunt tengah duduk di belakang meja kerja yang dipenuhi tumpukan dokumen. Sahabat sekaligus rekan bisnisnya itu sedang membaca beberapa berkas dengan penuh perhatian. Menyadari kehadiran Markus, Simon mengangkat kepala dan tersenyum ringan sebelum bangkit dari kursinya. Markus langsung mengangkat tangan memberi isyarat agar ia tetap duduk. Tanpa berkata apa-apa, Markus mengambil kursi di seberang meja. Untuk beberapa saat, Simon hanya memperhatikan sahabatnya itu dalam diam. Markus membuka beberapa amplop yang ternyata berisi undangan. Tetapi jelas sekali pikirannya tidak benar-benar berada di sana. Wajahnya muram, seolah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Akhirnya Simon membuka percakapan. Apakah kontrak pabrik pengecoran itu yang sedang kau pikirkan? Markus langsung memotong. Aku sedang tidak ingin membahasnya. Simon mengamati Markus lebih seksama. Suasana hatimu jelas sedang tidak terlalu baik. Apa pembicaraanmu dengan Thomas Bowman mengalami jalan buntu? Markus menggeleng. Dia sudah menerima proposal pembagian saham yang kuajukan. Kami sudah mencapai kesepakatan. Simon mengangguk pelan. Kalau begitu, apa ini ada hubungannya dengan Miss Bowman?
Katanya sambil menyandarkan punggung di kursi. Markus mengangkat pandangan dengan hati-hati. Kenapa kau bertanya begitu? Simon hanya membalas dengan tatapan datar yang hampir sinis, seolah jawaban pertanyaan itu sudah sangat jelas. Keheningan sejenak memenuhi ruangan. Simon tidak mendesak. Ia hanya menunggu, dan sikap sabarnya itu akhirnya membuat Markus menyerah. Markus menghela napas panjang. Ini benar-benar konyol. Tidak masuk akal bagiku untuk menginginkan gadis itu. Kami sama sekali tidak cocok dalam hal apapun. Katanya akhirnya. Simon mempertahankan ekspresinya tetap datar. Pernikahan adalah perkara yang terlalu penting untuk diputuskan oleh emosi impulsif. Markus menatapnya dengan jengkel. Kau tahu aku benci kebiasaanmu, melemparkan kata-kataku sendiri padaku. Simon tertawa pendek. Kalimat itu persis yang kau katakan ketika mencoba meyakinkanku agar tidak menikahi Annabel. Ia mengangkat bahu ringan. Seandainya aku mendengarkanmu saat itu, mungkin itu akan menjadi kesalahan terbesar dalam hidupku. Markus mendengus. Pada saat itu, Annabel memang bukan pilihan yang bijaksana. Hanya saja kemudian dia membuktikan bahwa aku salah menilainya. Simon menatapnya dengan senyum tipis. Jadi kau mengakui bahwa aku membuat keputusan yang benar? Ya, jawab Markus dengan kesal. Tapi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan situasiku sekarang. Simon mengabaikan nada kesal itu. Selama ini kau selalu mengandalkan nalurimu dalam mengambil keputusan bisnis. Apa salahnya jika kau melakukan hal yang sama dalam memilih pasangan hidup? Katanya tenang. Markus mengeleng tegas. Aku tidak bisa membiarkan dorongan sesaat menentukan sesuatu yang akan membuat kami berdua menderita. Simon terdiam sejenak, lalu berkata pelan, kau tahu aku bukan orang yang lahir dalam dunia bangsawan. Aku anak tukang daging yang kebetulan berhasil menjadi kaya. Aku cukup memahami bagaimana rasanya berada di posisi seseorang yang dianggap tidak pantas oleh masyarakat. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Bagaimana jika seandainya dia bersedia berubah? Berusaha menyesuaikan diri agar bisa mengimbangimu? Markus menatapnya. Dia tidak bisa. Jawab Markus terlalu cepat. Simon menatapnya tajam. Kau bersikap tidak adil padanya, Westcliff. Markus mendengus. Persetan, Han. Aku tidak butuh didebat. Jadi kau mengharapkan persetujuan buta? Markus tidak menjawab. Setelah beberapa saat, Simon bangkit dari kursinya. Kurasa ada alasan lain yang membuatmu memutuskan untuk tidak mendekatinya. Katanya sambil berjalan menuju pintu. Sesuatu yang bahkan tidak mau kau akui. Di ambang pintu, Simon berhenti dan menoleh kembali. Ngomong-ngomong, sepertinya kau juga perlu tahu bahwa minat Saint Vincent pada gadis itu bukan sekedar permainan. Katanya ringan. Markus langsung mengangkat kepala. Omong kosong. Minat Saint Vincent terhadap wanita hanya sebatas urusan ranjang. Mungkin, jawab Simon. Ia lalu menambahkan bahwa ia baru saja mendengar kabar mengenai kondisi keuangan Saint Vincent yang semakin memburuk. Pria itu mungkin akan kehilangan sebagian besar jatah uang tahunannya. Saint Vincent membutuhkan uang dan niat keluarga Bowman untuk mendapatkan menantu bergelar bangsawan tentu tidak luput dari perhatiannya. Simon sengaja membiarkan kalimat itu menggantung sejenak sebelum menambahkan, terlepas dari apakah Miss Bowman cocok menjadi istri seorang bangsawan atau tidak, sangat mungkin ia justru menikah dengan Saint Vincent dan pada akhirnya menjadi seorang duchess. Markus menatapnya dengan campuran kaget dan marah. Aku akan berbicara dengan Thomas Bowman dan memperingatkannya. Simon mengangkat bahu acuh. Kurasa dia tidak akan terlalu peduli. Bagi seorang pengusaha sabun dari New York, mendapatkan seorang Duke sebagai menantu, bahkan yang miskin sekalipun, tetap terdengar cukup menguntungkan. Setelah mengatakan itu, Simon Han keluar dari ruangan, meninggalkan Markus sendirian dengan pikirannya.